girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their Itu sebentar dipasang nanti di DPR. Nanti di DPR. Nah, hari ini kita dari kelompok penyintas dengan masyarakat dari korban debu yang juga berbatasan dengan Palu dari Dolioke. Hari ini kita tujuannya aksi ke DPRD Kota Palu berkaitan dengan tuntutan yang 4 kemarin. Salah satunya adalah program-program daripada Pemkot Wali Kota itu sama sekali tidak bersentuhan sama penyintas. Bahkan kecenderungannya terjadi okupasi anggaran. Okupasi itu begini, air pipa yang mengalir banyak bocornya. Kedua, ada indikasi terkorupsi karena seolah-olah program proyek-proyek itu sudah tidak memperhatikan penyintas. Kedua, program-program itu lebih kepada hanya keindahan kota, tidak satupun memperhatikan kita. Ibu Sri sebentar sebagai ini sudah 4 tahun saya sama dia. Nanti orasi, siapa yang mau orasi 1-2, yang terutama yang mau digusur, dipulangkan itu 47 kakak di hutan kota. Ya, pokoknya ada yang bicara nanti. Kita minta DPR itu, tujuannya DPR, harus ada berita acara bahwa jaminan apa yang pasti mereka dengan wali kota itu penyintas diperhatikan. Tidak ada lagi bilang kakak gendong tanpa sertifikat, tanpa rumah yang rusak. Sekarang penyintas adalah manusia. Kita harus punya berita acara yang dikeluarkan oleh DPR, ya, dan tertib. Terima kasih pada masyarakat Dolioke yang datang mendukung aksi solidaritas terhadap okupasi anggaran proyek dan kecenderungan korupsi dari pemerintah kota. Sebelum kita jalan, kita berdoa sebagai umat beragama, berdoa untuk tujuan kita semoga dilancarkan. Amin ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Jadi selain prioritas-prioritas yang kita bahas kemarin itu, saya minta kronologi kemudian persoalan lengkap terkait hutan kota yang mau dipindahkan digusur, kemudian tidak jelas mau dipindahkan kemana. Infonya kan ke Huntara Mamboro tidak jelas itu. Nah, nanti saya minta 1-2 orang itu harus tampil bicara saja apa adanya. Tidak usah terstruktur, tidak usah dibilang harus bagus seperti kata-kata yang pujangga. Kita tidak butuh kata-kata seperti itu. Tapi yang kita butuhkan adalah kata-kata murni yang dari hati, yang paling dalam. Karena keresahan itu muncul dari hati kita. Nah, itu yang diperlukan nanti. Nanti kalau bisa Bapak juga ya. Nah, sampaikan Pak, tidak usah terlalu begini-begini toh. Nah, terus yang kedua, Huntara Mamboro. Nah, mungkin juga disampaikan. Mamboro ada. Ibu bisa bicara sebentar ya. Nanti disampaikan saja Bu bahwa kami juga di Mamboro tidak pernah ada sedikit pun empati dari pemerintah. Kan begitu. Nah, kita sendiri ini memikirkan ekonomi masing-masing. Tidak pernah ada bantuan A, tidak pernah ada bantuan B, tidak pernah dapat 10 juta, 25 juta, 50 juta. Betul itu tidak? Nah, tidak pernah dapat huntap, betul itu tidak? Tidak pernah ada lokasi. Nah, apa bedanya kita dengan yang lain? Kemudian suarakan juga itu yang terakhir, persoalan banyaknya huntap yang dibangun tapi tidak berpenghuni. Nanti itu luapkan itu kekecewaan kita.
Nah, oke? Tapi dulu saya ini batasnya PK 13 ya, bukan sempat desa. Itu cukup dari rujukan masa Bahaya, cukup dia perwan. Tapi desa selalu masih terkait. Saya tidak tahu definisi desa ini masuk dalam peran APBD, dalam peran pembangunan proyek daripada itu. Makanya saya minta boleh dipanggil. Kami mau dengar dia. Apa yang tercapai dengan pembangunan visi ini sebenarnya rakyat nyata atau prioritas politik dia? Dan kita datang ke DPD karena kemarin nanti mau keluar kota. Kemarin kita aksi dari soal Korea, temuan semua. Kita juga kasih bagus kota ini sebagai sebuah konsep yang mungkin banyak memang kurang. Tapi dalam pengembangan kota itu kan sebenarnya cuma dua yang harus dihadapi. Sepanjang kota itu ini saya eksposnya itu soal sampah dengan tenaga kerja, bukan soal hidup. Ini basis konstitusi kita. Nah, saya dapat itu mana proyek apa itu Masjid Jami. Apa betul dia sudah melakukan itu? Terus mana beritanya? Anggaran itu mangkrak. Kita panggil eksekutif, panggil wali kota, panggil dinas. Dana ini sebenarnya menjadi bagian dari alokasi anggaran dia atau terindikasi korupsi. Kami mau bicara soal pemberantasan korupsi, bukan. Korupsi itu kewenangan tertentu yang harus dihadapi oleh lembaga ordinari yang sudah dibentuk. Tapi kami melihat itu penyintas. Paling parah teman-teman DPR. Ini saya bingung. Mereka ini dikatakan dana apa? Pengungsi Palestina ini tidak ditanya dalam rapat tugas konvensi PBB tentang mana sertifikat SKPT rumah, bukan uang itu mereka bukan. Ini bukan ada saya. Udah sebagai daerah provinsi kita, kenapa mau dibangun lagi sama stadion apa tempat olahraga? Saya tidak tahu segmentasi daripada komunitas pembagian wilayah otonomi dengan desentralisasi ini yang menjadi bingung rakyat terhadap
dengan masjid. Saya tidak tahu apakah wali kota tahu atau memang apapun mau PD. Karena pejabat kepala daerah yang dipilih 1 sampai 2 periode berputar terus di OPD menjadi kaki kapitalis birokrat. Dia yang tahu mainkan Anda. Nah, saya hanya bertunggu kepada DPR. 4. Pertama soal rumusan CSA harus ada perda dan berwalinya. Kedua, soal hak penyintas. Kami tidak mau pulang kalau tidak ada berita acara tentang hak penyintas. Bagaimana mereka ini bukan lagi masuk dalam koridor aturan main bahwa ada tanahnya, ada sertifikatnya, ada rumah. 4 yang diatur oleh PBB. Pengungsi akibat perang, pengungsi terhadap bencana alam, pengungsi karena pertikaian dan pemekaran satu negara. Satu lagi tentang perlindungan buruh migran. Tidak bisa diatur tentang hak keluarga negara, status civilisasinya, KTP tidak bisa begitu. Tapi KTP Indonesia baru harus ada suatu keterangan keadaan. Negara ini berbangun produksi secara swasta dan dalam implementasi nasional ini tidak bypass, tidak bypass Papua. Pak Alfian ini selalu saya marah-marah di warga. Justru beliau ini yang saya tantang saya. Kalau begitu aku semangat, mana punya hak? Nah sekarang kan datang di sini. Bahwa anggota DPR hari ini kota Palu benar-benar pro-rakyat. Terus yang ketiga selalu bertimbang daripada kerusakan lingkungan. Orang terlalu fokus ke Pogoya, tapi orang tidak pernah tahu hari ini darurat jemput kita udara Buluri waktu sama. Harus ada tim khusus, termasuk temuan kalau memang perizinannya tidak dilengkapi. Jangan kita Donggala, RT RW-nya, kabupatennya, sama provinsi beda. Memangnya bukan utama. Maka keluar macam dari oke. Kalau satu desa kecil, 16 ribu keluar. Kalau Buluri waktu satu Buluri itu lebih daripada 11 ribu. Tapi di sana coba kita buka internet. Saya kalau baca di media debat soal revisi tata ruang kota. Ini kawan saya Pak Satria, teman saya Pak Alfian. Ya kita selalu masuk kepada konsep fungsi ruang, tapi kita tidak melihat berdaulat pada fungsi ruang itu. Habis Buluri waktu sama dalam rumah kota itu bukan peruntukan untuk apa? Apakah terlalu miskin kita untuk membiayai pembangunan kita, kehidupan daripada pemerintah kita harus investasi yang sifatnya ekstraktif? Kita tidak pernah tambah, tapi 1, 2 tidak cukup. Bahkan saya temukan kemarin ketika saya investigasi soal kasus Solo yang dicabut Pak Gubernur IU daripada PT Wadi. Ternyata di Loyong itu ada bagian 2 JT itu adalah fungsinya dari IU-nya yang ada di Buluri Waktu Sampo. Jadi IU-nya di Palu, JT-nya ada di Donggala. Mana bisa masuk dari ke kota? Jadi saya tidak tahu kantor-kantor kita ini enggak semua bercetak berlambang yang megah, tapi masuk ke dalam apa kosong. Mau merumuskan tentang ibu kota Palu seperti apa sebagai kota provinsi di Sulawesi, Pulau Sulawesi yang paling besar teman-teman itu PADB kemudian diukur baik-baik. Tidak ada kota yang cuma berpenduduk 300.000 berada di teluk kiri kanan tambang batu dan tambang emas. Semua orang dari luar. Bapak bisa aja itu di Buluri Waktu Sampo. Tidak ada yang orang Buluri dari Waktu Sampo. Dan kita jangan marah. Saya mau mendampingi mereka itu hampir 3 tahun. Alhamdulillah tak pernah gugatan jasa terhadap Kota Indonesia dengan Nikmatianus. Baru sadar pengusaha ternyata selama ini kan mereka beri pajak-pajak, tapi kalau ada sistem terbaru konten dengan desa itu terimplementasi dengan bagus dan tepat sasaran dan tidak usah menunggu keterlaluannya hari. Nggak fungsi DPR harus hadir di situ.
provinsi lagi, maaf kata, dapil kota Palu yang sebenarnya harus menyuarakan suara dalam kita yang kaya. 32 kilo per minggu. Ada pesawat bisa dispeksi di bandara warna silver. Zaman Pak Cu bisa saya bilang, kaki lima kita pergi di sana. Karena dia mau tendang di mobil bandar masuk. Tapi kan lain. Apakah kita sebelum pergi mana? Nah ini harus DPR. Saya mau mengerti soal pendapatan asdara dan ibu kota provinsi kota swasta di Palu. Ada emasnya, ada batunya. Diusulkan macam Pak Ibu ketua ini, adik saya nih kan. Di sana kan ada fraksi yang Gerindra juga. Ibu Neni dari Pak, ada juga fraksinya di sana. Coba lintas partai. Mas Satria Abdullah ada Pak Ismail juga. Lintas partai. Tidak usah lagi, kita kawal dengan penyintasnya. Bisa nggak dalam 3 bulan ini? Pertama kita selesaikan tunjangan mereka keluar dari hutan kota. Kedua kita berikan uang untuk mereka. Uang saja dulu. Uang untuk apa? Kita bertahan hidup, jadikan lokasi. Terus kemudian lapangan kerja. Saya jadi malu. Pak kita kasih usul proposal saja itu takut saya. Kalau kita minta proposal nanti, kategorinya adalah sudah mampu. Itu yang saya sampaikan oleh perusahaan. Sudah mampu. Operasi suntik. Kalau di bulan atau sama, masker. Bahwa PNS itu desa. Definisi desa saja selalu dipresentasikan sebagai kata bantuan. Padahal jelas PP 40 tidak boleh janji, tidak boleh sumbangan, dan tidak boleh untuk uang. Program pemerintah harus satu. Apa wali kota paham? Terus kemudian forum CSR yang mereka membentuk mereka di mana? 32 kilo harga emas dosa yang hari ini 3 juta. 2 juta saja. Kali 365 hari itu sangat rendah 25%. Perda juga. Jadi perda yang dikeluarkan oleh DPR izin adalah produk daripada investasi. Ukurannya apa? Dari nilai jual, dari pasar. Pemerintah adalah tentang teknisnya. Orang ini bekerja dalam pabrik, dalam investasinya, keuntungannya bisa dilihat dan diatur dalam undang-undang PJam itu usaha tertentu berapa tentang rules. Nah di rules itu kelihatan. Masalahnya DPR ini yang dia bukan profilnya, bukan bursa hasil bursa itu di bawah orang BRN. Jadi susah. Pemerintah kota Palu, DPR mau melakukan intervensi terhadap CSR yang harus mereka jalankan. Padahal saya bayangkan teman saya Pak Alfian, Mas Satria kalau berjalan CSR itu satu bidang saja tambang emas di Pogoya dan sekitarnya bisa semua mobil Alphard dan saya dengan masyarakat 300.000 dengan harga nilai emas 2 juta sekali. Kasih tahu di kota jangan mengharap daripada anggaran sumber daya kita raya. Kami saja 30 aku siap foto video saya simpan 32 kilo emas dibuat tambang rakyat. Kenapa tambang rakyat kayak saya perjuangkan harus punya status, bukan legal, status. Itu untuk apa? Supaya pemasukan ibu kota. Karena mereka selama ini bukan soal lipat lagi. Ada 215 tak di atas. Semua tidak bayar lagi. Pendapatannya tahu nggak? 1 bulan 3 kali pakai. Kalau investasi 1 bulan dia bisa dapat 3 M dalam 1 bulan. Tapi ada terjadi semacam cek cukup peredaran cyanida. Iklan kita ributkan. Tidak ada satu skema. Dan wali kota
kedua, selama belum ada keputusan dari DPR tentang hak daripada tempat tinggal yang menjadi milik mereka. Tadi kemarin waktu rapat sama saya, Pak, saya bilang, Bu, kalau dibangunkan rumah tangga macam daerah-daerah sini sana, dia bilang, Pak, saya terjadi buku kontrakan di Mampu, anak saya sekolah berangkat bulannya, dia Pak, tapi kan bisa berpindah, aduh kemana Pak, sudah biasa, karena mereka kemarin cuma jualan di pantai, tinggal di pantai, karena status mereka terhadap pendidikan alasannya. Lah, saya berpikir, apa bagaimana jalan keluarnya? Nah, saya ketemu Pak Alfian, saya bilang, Pak Alfian, bisa nggak anggaran APBD ini disediakan untuk APBD untuk mereka? Karena saya bilang, ini gila pembangunannya. Saya kalau lewat anak saya makan di jalur kedua sana, di veteran militer muda, itu tidak. Kemarin tak buka, kemarin kemudian, oh banyak yang dibongkar trotoar dengan tanah. 3 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, dibongkar lagi bawah. Cuma di situ saya pusat pembangunan kota Palu. Saya tidak tahu kota ini terjadi sebenarnya mau tujuan kemana. Saya punya ahli kebahagiaan. Saya tidak tahu kaya. Dan kau cuma bilang orang Palu. Saya tahu siapa semua ini. Kita baru menghormati orang. Sangat amanah. Kalau sudah jadi wali kota, 2 periode. Ini harus ada kejujuran dalam arti, termasuk kalau tidak membuat kita mari sama-sama kita urus di kota. Tidak usah lagi ekonomikan tambah legal. Keuntungannya mana? Bayangkan itu KPM di atas 38 tahun kontrakan yang bikin uang. Sampai di Dodo, Kapopo, Labueno, tahun pertama 75.400 pokoknya pas lagi dia bongkar. Ini adalah skema buat kita untuk keuntungannya. Karena kenapa? Kalau Palu kaya, saya pikir tidak begini terjadi di rakyat. Minta-minta tempat tinggal, mengeluh tentang kemarin saya dapat di Mamboro, di Gaza, oh mamanya orang nanti di rumah itu. Siapa yang busuk yang terlalu mendekat? Cuma satu sertifikat yang ada. Semua sertifikat rusak. Saya bilang kayak kandang anak kita di sini. Mari kita turun, Pak. Dekat saja. Kita sampai di rumah semua. Kita bikin tipoknya. Mari kita bertemu. Kalau saya salah, saya siap duduk dan saya siap berhenti pasal. Kalau saya salah, mari kita kerja. Mari kita kerja. Yang bisa kita kerja. Pertama adalah soal prioritas, soal anggaran. Wali kota jangan. Saya tahu wali kota itu tidak tahu. Sampai dikasih honorer. Banyak pemain di dalamnya. Orang. Di mana-mana itu sudah menjadi kewajaran di satu daerah, begitu juga di Pati. Orang dalam ini kan orang itu berputar saja di rotasi setiap kepala daerah terpilih. Orang ini juga pemain lama, Pak sudah menjatuh, dia main lama itu. Nah, skema-skema ini saya mengharapkan 4 poin tuntutan kita itu dapat terjawab dalam bentuk berita acara. Hanya dalam pertama yang kemudian adalah soal tempat tinggal mereka yang digusur, kedua soal CSA, dan ketiga soal perizinan. Dicatat pula kalau mereka keras cukup dibuat berita acara. Itu juga saya kesempatan sama Vera bukan kita. Soalnya ada yang dari provinsi atau saya kasih kemarin berita acara. Saya yang juga ke pengadilan, bukan apa itu. Saya hanya untuk berita acara. Mana semua itu usaha. Karena kalau kita tidak berusaha, selain ada orang kampus preman sih, itu dikasih betul horizontal. Capek saya cuma menghadap tidak berarti kita hambatan soal orang-orang sumber itu, tapi lelah, kasihan ini. Sebelumnya bahwa kemudian dari 4 ini, mari kita mungkin teman-teman juga bisa sampaikan yang lain. Ini bisa menjadi satu yang dalam bulan terakhir. Capek demo-demo terus kita. Saya honorer kemarin di sini lagi soal lintas, soal anggaran yang okupasi daripada Pemkot, hadirkan wali kota, hadirkan DPOPD, terus kemudian soal kehidupan. Ikonnya Palu itu Teluh. Saya sudah malu sekitar 40 dulu
di SMA. Di SMA mau cewek saya masih ada orang di sana. Tidak bisa, tidak tinggi itu takut, sudah tutup orang, tidak bisa terlalu teman. Saya membahas, tidak kemarin, cuma tinggal patung kuda, sama patung kuda lele bang. Saya begitu. Kotanya siapa sebenarnya? Datang orang Jakarta, sedangkan promosinya bahwa hanya dengan jalan keluar tanggul disusun batu, ombak tidak akan tembus kendang. Dia tidak pernah tanya sama orang disusun, dia tidak pernah tanya jaga pendapat sama orang, dia tidak pernah tanya sama kawan-kawan sedang lain. Dan kita sebagai orang pasti lupa makanannya, minum kopi beraja. Ayam broken saya selalu dia tahu. Sekarang broken pun lebih cantik hati. Apa yang broken ada? Itu tidak bisa lihat. Tingginya kayak roti. Apa obat itu ancaman? Hanya untuk menutupi keindahan. Ikon ini harus diperjelas dengan wali kota. Palu punya telur, Palu punya tambang, Palu punya jasa jasa. Alfamidi di mana-mana, Indomaret di mana-mana. Dari zaman apa wali kota sebelumnya Pak Ita itu masuk sudah saya kasih tahu sama orang. Dia hanya punya satu izin. Saya membuka di dalam Indomaret. Karena mematikan iklim usaha orang sekitar di Indomaret. Saya ini sudah makan kutu nasi kuning, saya besar kampung. Tidak ada, sebenarnya sudah berdaya dengan kayak begini kami. Dan tenaga kerja famili Indomaret, kita selalu belanja di sana. Itu bukan tenaga kerja dari Palu. Alfamidi Indomaret harus ada regulasi tentang kedudukannya di kota Palu. Saya tanya sama Iskandar Lamuka kota DPR Demokratik kosong. Izin dari sana, izin dari Palu, karena izinnya cuma Palu. 13 kabupaten ekspansi, itu yang menjadi pegangan. Saya sudah bilang itu surat izinnya sama DKI. Tolong dipanggil sama Indomaret, CSR-nya. Kalau dia bukan eksekutif ya, dia komdef, komite development. Tidak harus dengan uang, dia harus buat program. Kalau dia berada di sekitar kelurahan susu, mati kolor, dia harus tata dalam revisi mati dunia. Mana penduduk yang tidak mampu, itu tugasnya dia. Bukan dia menjadi monopoli, menguasai sampai satunya sendiri. Biar mobilnya gula-gula harus cari sekarang ada gula-gula sama kaya. Dengan tidak apa-apa, jangan atasi. Agar bunda terang, semua dihipotis. Saya tidak suka kota Palu, saya tidak suka modernisasi, tapi saya tidak suka yang namanya penyingkiran daripada, karena ini kota punya sejarah. Kita punya mimpi sama-sama. Kita punya harapan ke depan kota Palu bukan berubah dalam arti visi misi daripada spirit orang Palu. Ini harus bisa. Ambil Alfamidi di Palu Indomaret. Kalau terbukti dia melakukan komdef, katanya apa itu apa? Itu apa? Dia bilang CSA, apa? Bukan. Saya bilang saya juga tadi. Presiden mengatakan itu CSA. CSA itu bukan dari perusahaan, karena yang ditujukan itu kepada pertambangan dan perkebunan. TJC bukan TJC yang dilakukan oleh TJC dan sosial lingkungan usaha tunggu kepada undang-undang 40. Kalau yang sosial lingkungan, dia terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Apa? Perkebunan sapi, koordinasi dengan apa? Teras nada dekat di Kalimantan ya bukan itu. Satu TBS di Mampera. Koordinasi dengan teras nada 300 juta per minggu untuk desanya. Bukan dalam bentuk uang. Program. Mari kita rumuskan. Terlalu panjang menurut saya Pak Jelita, karena kalau kita sebagai ketua ini kita bingung. Kita punya aksi ini selalu protes. Saya tahu sekarang ada penanda untuk kita menuju solusi. Ada berkata, kalau tahu prinsip Pak, tolong jangan kasih keluar. Saya tidak tahu, saya tidak tahu sampai sekolah provinsi. Masa itu bukan orang itu bangun apa di sana? Masih bisa sudah jualan-jualan tidak ada cara saya berbuat ini memakai saya ini poli sudah menjadi politik
Bapak silakan, waktu silakan Ibu Sri. Yang konkret ya, dibatasi waktu kita dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak saya mau menyampaikan itu saya terus terang saya sudah bertuntak. Tapi kenapa saya ada di sini? Saya punya adik punya namanya. Ternyata kami ada rumah kenapa dicoret di garis merah. Sementara adik saya itu sudah meninggal, tapi dia punya anak. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Dan itu punta kalise sebagian besar yang dikasih sewa. Mana orangnya? Itu sebenarnya boleh dikasih sewa, tidak bisa kita ditarik ke sana saja. Kan dari awalnya kita demo ini saya pas sudah dua kali di demo dari awal bencana. Kita itu selalu menyediakan tempat tinggal. Begitu dapat tempat tinggal tidak ditempati, bahkan disewa-sewakan. Yang anehnya lagi banyak orang yang tidak jelas dia punya rumah yang di mana, banyak betul itu untuk dia dapat. Itu bagaimana cara ceritanya? Yang kedua Pak, ini untuk teman-teman yang di hutan kota. Saya sangat berharap itu bukan mau dikasih pindah dari manusia itu ini pun kami mau dipindah ke sana, dipindah ke mana? Tidak akan tahu Pak, ada ungkap kalise yang sudah lubang kiri lubang kanan dari dulu mau pindah lagi di nomor lagi di soal yang di lubang-lubang. Dia punya air pembuangan itu tak perlu kesana tak perlu kemana. Jadi Pak saya tidak itu buat kita orang itu Pak saya kasih tahu sampai teman-teman jangan pindah. Itu saja. Dan juga saya kira juga ini Pak, kita semua juga itu tangan yang gagal, jalan yang gagal. Tapi bagaimana dengan penyintas yang BPM kartu kiri dan kanan BPM botol? Tidak membuat itu Bapak Ibu, kita harus membuat ini dan mana? Tidak ada pernah sampai semua data-data makasih keras tidak ada. Kalau orang tidak mencari sehingga mati, orang mati saja Pak kita mati itu kan. Saya ini bisa kemarin di jalan saya belum punya orang punya. Saya minta, pokoknya saya juga bukan bebas apa itu buat ini kayak kafan. Di mana yang dipikir saya tidak Pak itu tolong didatangi kami ini, tolong. Dan itu di hutan kota itu kejadiannya sudah tidak seluruhnya penyintas. So tidak tahu orang dari mana semua yang tiba-tiba sudah tinggal di situ. Jadi pas saya cakap dari sini, tolong ditertibkan lah. Harapan saya ke depan jangan cuma habis di sini, tolong ditindaki. Karena kalau itu pun Pak, kita ini kalau selesai mau, saya kasih kembali semua orang yang kita rusak di terminal Mamboro juga begitu, di terminal Darti, Punta Rayana begitu juga. Banyak Pak pasien dari orang pasien kiri mau pasien kanan dari mana ini? Sementara dalam undang kebencanaan 2 tahun saja kita orang tinggal di tempat dapat bencana itu pemerintah harus mengcover kali ini, bukan membiarkan pembiaran seperti ini. Jadi kalau cuma membiarkan ini pemerintah ini mana? Perwakilan kami di mana? Jangan Pak Presiden Pak nanti datang bapak-bapak di Kesukara kamar semua. Lo sampai di dalam takut. Orang sudah kerja sama tidak pernah direbus. Kurang begitu di dalam yang mana itu dia apa itu pertolongan pertama berlapan. Kalau tidak percaya boleh datang. Saya punya rumah itu di dalam musola. Saya itu yang awal-awal ini demo itu tentang tidak ada musola itu saya jadi orang yang demo tahun 2000. Saya demo makanya dibikin musola. Bukan saya tidak suka mengadakan pembangunan masjid, apa saja saya suka. Saya orang beragama, saya mau itu. Cuma dipikir-pikir juga diingat-ingat juga ini masyarakat. Masa tidak memanusiakan manusia? Saya sangat berharap kami ini dimanusiakan, kami ini orang manusia dimanusiakan. Kami punya KTP, punya kartu keluarga yang berdomisili di Jalan Komodo. Ini sudah teman-teman sudah puluhan tahun orang itu tinggal di Jalan Komodo. Kemarin pagi. Jadi itu saya sangat berharap itu tolong diperhatikan itu, terutama yang utara-utara yang dipersewa-sewakan itu, utara-utara yang dipersewa-sewakan itu, mana pemiliknya sebenarnya? Itu tolong dikasih sampai punya fasilitator itu. Terutama yang saya punya ATP nama yang tiba-tiba di garis merah nama saya tahu kita keluarga ini, itu sebabnya makanya saya datang ke sini. Saya suka sebenarnya debat dengan pemerintah, karena ini pemerintah ini cuma masuk dari kanan, los lagi ke kiri. Bukan kita
bagaimana itu? Apa tidak? Pokoknya dia kata-kata dan buku-buku dari nama itu. Jadi sekian, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman dan berhasil jadi terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Ini sudah 7 tahun, mau ada 8 tahun bencana. Kita demo ke DPR ini sudah banyak kali, ke provinsi sudah banyak kali. Kita minta solusi. Sampai sekarang kurang lebih ada 200 orang kepala keluarga yang tersebar di 7 komunitas benar. Itu ada di komunitas sosial, transmigrasi, di Beja, terus di hutan kota, Mangkoro, di Gayangan. Itu ada kurang lebih 200 kakak. Yang kalau kita tanya dulu, kita komunikasi dengan BPBD Badan Penanggulangan Bencana, apa dia bilang? Warganya belum terdampak bencana, tidak termasuk BPBD. Yang ternyata orang di Gayangan 40 orang meninggal karena tsunami, hancur semuanya. Dibilang bukan BPBD, tidak. Kenapa bukan BPBD? Karena tidak punya alasan. Iya, tapi KTP baru di banyak tempat orang punya KTP baru, tapi tidak punya alasan. Sekarang di banyak tempat masyarakat yang dapat utang hunian tetap itu sekarang punya 2 tanah. Ya, tanah lamanya betul karena sudah tidak apa-apa. Ini dapat tanah baru, bukan rumah. Sementara orang masyarakat lapangan juga yang punya KTP tetap baru, korban juga tidak dikasih BTB, tidak dapat tanah, tidak dapat rumah, hidup di rumah utara hunian tanpa rahasia itu kan. Kemudian dibongkar-bongkar karena alasan sewa tanah diambil dari kendaraan itu. Kejadian parah begini sekali kita lihat di Gayangan, dibongkar orang. Nah, saya butuh rasional kita berpikir. Ini manusia. Manusia itu tidak dinilai dengan alasan. Kalau hanya karena dia tidak punya alasan, dia tidak terdapat bencana. Dia bukan orang. Iya, kan aneh. Kalau kemarin kita coba dari Gayangan pergi ke kampung yang mana di bagian gunung di atas Gayangan, cari tangan kita beri. Kita bikin proposal, kita kirim ke anggota DPR, kita kirim. Sudah ada yang kembali. Ada yang 5 juta kita panjang pakai uang muka. Itu kumpulan kita, kumpulan warga Indonesia yang datang dari utara lainnya. 5 juta kita semua muka. Tapi kita tidak bisa bayar sebenarnya harus semua muka. Dan tidak ada yang bisa bantu. Itu untuk frustasi kita. Kita datang ke dinas, kita datang ke wali kota. Jawabannya sangat. Nah, daripada kita berputar-putar kita coba. Tetapi ini sudah 78 tahun. Kalau bisa harga jual dengan kepala yang terhormat, bisa panggil wali kota, panggil Badan Penanggulangan Bencana, panggil dinas-dinas yang lain. Kita punya pengalaman beberapa tahun ini. Ketika kita mau digusur Pantai Talise, kan itu warna orang bilang, tempat tinggal masyarakat dipindahkan ke Gayangan. Itu pemerintah kota patungan minta memiliki sertifikat ke bangunan rumah warga. Jadi sekarang dan masih ditinggali. Bisa tidak diingat solusi itu? Kalau saya mau memang kalau tidak punya rasa bukan. Logikanya dipakai Bank Dunia terus sebetulnya. Sampai kapan? Begini terus sampai bangsa nanti. Mudah-mudahan jadi prioritas berikutnya. Kita harus berpikir berdiskusi masalah yang sama. Jangan sampai begitu. Cukup mungkin di prioritasnya ada solusi. Kalau kita lihat kemarin kita tanya kawan mulai dari Pak sampai tidak akan di kota. Kemarin saya cek kalau kami ada saya kasih tahu mudah sekali kasih tahu kepada institusi BNN tak bangun kan. Sebenarnya kalau kami datang dapat tanah saya dijaga lah saya untuk warga dikasih dia.
sebab kuliah. Tolong ambil semua itu pejabat-pejabat, solusikan, cari solusi. Kita tonton di YouTube, TikTok, bagaimana Ibu Gubernur Maluku Utara mudah sekali dalam arti membangun rumah. Iya, warga apapun tidak dapat dibangunkan, dijadikan tanah. Kan bisa ada banyak ruang-ruang di kementerian sana. Nah, yang harusnya bekerja berpikir tentang kondisi lain itu bukan kami, tapi Bapak sebagai orang yang diberi amanah, wakil kami di sini. Tolong dengan saya pikirkan ini. Saya sama-sama kepada Pak Rusuk diskusi ini ulang-ulang. Keinginan saya dan beda dunia mohon sekali. Nah, itu yang pertama, bisa bikin pansus yang apa segera menyelesaikan masalah yang tidak berubah. Yang kedua, soal CSR. Perda CSR nomor 13 tahun 2016 itu dibuat, kalau saya bilang adalah penyelundupan hukum. Karena pada tahun 2016 di bulan Juni Kementerian Dalam Negeri mencakup 13 perda, ribuan perda, termasuk dalam banyak perda CSR. Nah, oleh DPR Kota Palu bersama Wali Kota Palu bersama Pak Hidayat itu mengeluarkan perda nomor 13 tahun 2016 itu di bulan November, yang isinya sama juga dengan perda-perda yang diletakkan itu. Kalau bisa, karena bapak-bapak yang ibu-ibu